Ini sarang burung walet khusus dari Yang Mulia Permaisuri. Semoga tak ada lagi yang cari masalah. Aku hanya ingin menjadi ikan asin yang berbaring tenang. Selama setengah bulan aku berpura-pura sakit. Entah trik apa yang dilakukan Jalang Permaisuri itu. Kaisar bahkan tak pernah mengunjungiku. Malah setiap malam menginap di tempatnya. Jika terus begini, Yang Mulia Kaisar bisa melupakanku. Selir Agung, hamba dengar sebelumnya Permaisuri memberikan hadiah emas, perak, dan perhiasan kepada Nyonya Su. Nyonya Su itu sangat licik. Mungkin saja dia diam-diam memberikan saran kepada Permaisuri, ingin merebut kasih sayang Yang Mulia dari Selir. Bagus. Seorang selir rendahan berani merencanakan sesuatu terhadapku. Tingzi, masih kerja untuk pangeran kedua kan? Ya, Ranjang dan meja makan jaraknya terlalu jauh ya. Hei, apa kita pindahkan meja makan ke samping ranjang? Nyonya, ini salah satu dari olahraga yang Anda lakukan. Baiklah, aku tidur siang sebentar, jangan bangunkan aku. Hah, ada apa lagi ini? Apa yang kalian lakukan pada Nyonya Su? Pangeran kedua di ruang studi kekaisaran, mulutnya tiba-tiba berbusa, jatuh dan kejang. Sampai sekarang belum sadar. Apa hubungannya denganku? Atas perintah Yang Mulia Kaisar, Nyonya Su berkonspirasi membunuh putra mahkota. Segera tangkap dia. Aku tidak pernah keluar kamar, bagaimana bunuh putra mahkota? Simpan saja kata-kata itu untuk Yang Mulia Kaisar. Bawa dia. Tingzi, katakan, orang yang mencurigakan di dekat ruang studi kekaisaran itu, apakah dia? Iya, memang dia. Su, apa kau mengaku? Saya tidak bersalah. Su, aku telah memperlakukanmu dengan baik. Tak disangka kau begitu kejam sampai berusaha membunuh putraku. Hamba tidak melakukannya. Bawa buktinya kemari. Ada yang melihatnya sendiri. Kau menanam benda ini di sudut ruang studi kekaisaran pangeran kedua. Saksi dan bukti fisik sudah lengkap. Masih berani menyangkal. Melakukan ilmu hitam di istana dan berkonspirasi membunuh pangeran. Ini hukuman mati. Awal, seret orang yang berniat jahat ini keluar. Yang Mulia Kaisar, patung kecil dari kayu Paulonia ini bukan milik hamba dan lagi data kelahiran yang tertulis di sini salah. Omong kosong. Data kelahiran pangeran kedua. Tahun dingin, bulan Dingyo, hari Wuksu, jam Gengsen. Yang tertulis di patung kecil itu adalah tahun dingin, bulan Dingyo, hari Wuksu, jam Senwu. Salah 1 jam. Perbedaan 1 jam ini bisa mengubah takdir seseorang secara drastis. Ingin mencelakakan orang tapi menggunakan data kelahiran palsu. Upaya menjebak ini bukankah terlalu ceroboh? Kau memutarbalikan fakta. Menurutku, kau sengaja salah menulisnya. Selain itu, kau bilang kau melihatnya sendiri. Aku diam-diam mengubur sesuatu di kediaman pangeran kedua. Benar. Di mana? Kapan? 3 hari lalu pada jam Yoshi. 3 hari lalu jam Yosi, hamba dekat sumur terbengkalai bantu Nonali sambil tusuk kondenya. Saat itu Nenek Zhang dari Biro Pencucian Pakaian juga ada. Lalu ada Kapten Pengawal Wanghu berpatroli. Yang Mulia bisa kirim orang untuk periksa. Hamba salah ingat. Maksud hamba 4 hari lalu. 4 hari. 4 hari? 4 hari lalu Kasim Zhao dari Biro Rumah Tangga bawa 3 Kasim kecil ke tempat hamba untuk mengantarkan barang. Mereka di sana sejak jam Sensi sampai jam Yosi ketiga. Mereka semua bisa bersaksi, hamba tidak meninggalkan kediaman selangkah pun. Sampah. Su, kau cukup pandai menghitung. Bahkan data kelahiran pangeran kedua, kau hitung dengan sangat tepat. Lapor Yang Mulia, bukan dihitung saat pangeran kedua genap sebulan. Biro Rumah Tangga mencatatnya, hamba kebetulan lewat dan melihatnya sekilas. Mau bagaimana lagi, ingatan hamba baik. Omong kosong, berani membohongi kaisar. Pengawal, seret dia keluar dan eksekusi. Yang Mulia, ampuni hamba. Selir Agung Liu, tolong hamba. Selir Agung Liu, selamatkan hamba. Tingzi, kenapa meminta pertolongan kepada Selir Agung Liu? Jangan-jangan yang merencanakannya adalah Selir Agung Liu. Yang Mulia Kaisar, hamba tidak tahu. Jangan dengarkan dia bicara omong kosong, Yang Mulia. Selir Agung Liu tidak tegas mengatur bawahan percaya pada fitnah. Hukum, dikurung merenungi kesalahan 3 bulan. Yang Mulia, Yang Mulia. Permaisuri, pangeran kedua ini darah dagingmu sendiri.
Kau lalai dalam merawatnya. Kau tidak becus. Yang mulia benar menegur hamba. Pasti tentang ulang tahun pangeran kedua. Kau tahu persis di hatimu, pulang dan renungi kesalahanmu. Baik. Biarkan dia pulang. Bisa meramal dan menghitung. Memiliki keberanian luar biasa. Wanita ini sangat tidak sederhana. Dekang, Hamba di sini. hentikan aku. Pergi urus sesuatu. Nona, Anda tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Untungnya reaksiku cepat, kalau tidak nyawaku sudah melayang. Salam hormat untuk Nyonya. Nyonya, hamba menyampaikan perintah dari Yang Mulia Kaisar. Mohon Anda pindah tempat. Pindah kemana? Istana Qian Kun, aula samping. Istana Qian Kun, tempat tinggal kaisar, aula samping. Kasim, bisakah aku tidak pindah? Aku cukup tenang di sini. Nyonya, tolong jangan persulit hamba. Perintah Kaisar tidak bisa ditolak. Silakan ikut hamba. Satu burung, dua burung. Aku tidak tahan lagi, sungguh membosankan. Aku pindah ke aula samping ini sudah setengah bulan. Kaisar hampir tiap hari datang, duduk sebentar, tidak berbicara sepatah kata pun. Hanya sibuk memeriksa dokumen dan membaca buku. Dan aku harus menemaninya di samping. Sebenarnya apa maunya? Sudahlah, tak usah dipikirkan. Setidaknya kue-kue di sini masih sangat enak. Su, Ya, apa? bantu aku. Beramalkan sesuatu. Meramal apa? Beramalkan kerajaanku. Ternyata ini yang dia inginkan. Tidak bisa. Mengapa? Ini tentang nasib negara yang bisa mempersingkat umur. Hamba masih ingin makan bakso daging sapi saus merah dari dapur kekaisaran beberapa tahun lagi. Baiklah. Kalau begitu, beramalkan tentang aku. Meramal apa? Beramalkan. Berapa lama lagi aku kesini? Yang mulia kaisar, Anda sungguh ingin tahu. Katakan. Baiklah. Biaya ramalan 1000 tel emas. Tidak boleh berhutang. Bagus. Kau ini Sushi. Nyalimu cukup besar. Kalau begitu, kau tinggal saja di sini selamanya. Aneh sekali. Bakso daging sapi saus merah, dimsum udang kristal, daging asam manis ceri, ikan kakap kukus. Lumayan, meski tinggal di aula samping istana Qian Kun, lebih dekat dengan Yang Mulia Kaisar, tapi makanannya benar-benar enak. Nyonya, Anda masih bisa makan dengan lahap. Tentu saja, langit boleh runtuh tapi makan tetap nomor 1. Anda tidak tahu sekarang di istana ada banyak mata mengawasi. Kaisar sibuk dengan urusan negara, sudah lama tidak mengunjungi harem, tapi justru setiap hari selalu datang ke aula samping kita dan duduk sejenak. Setiap kali dia datang kemari hanya memeriksa dokumen atau membaca buku. Apa hubungannya denganku? Tapi orang lain tidak tahu. Di istana semua menggosipkan Anda menggunakan sihir memikat Yang Mulia Kaisar. Hanya Anda yang diperhatikan Kaisar. Hamba sangat khawatir tentang Anda. Apa yang perlu ditakutkan? Bahkan Tuhan sudah katakan selama aku tetap tenang seperti ikan asin, aku akan menang tanpa usaha. Daging asam manis ceri ini sangat enak. Cobalah. Jika ada urusan, silakan disampaikan. Jika tidak ada, sidang dibubarkan. Yang mulia, hamba memiliki laporan. Katakan. Istana Qian Kun adalah tempat tinggal kaisar dan ada permaisuri yang memimpin istana tengah. Kenapa selir rendahan tinggal bersama Yang Mulia? Sungguh tidak pantas. Mohon Yang Mulia memerintahkan Nyonya Su untuk pindah dari istana Qian Kun. Mohon Yang Mulia memerintahkan Nyonya Su untuk pindah dari istana Qian Kun. Aku menyuruhmu melakukan sesuatu. Bagaimana hasilnya? Lapor Yang Mulia. Hamba kemarin sudah mengirim orang untuk mengirim surat kepada Perdana Menteri. Kemungkinan hari ini saat menghadap, Perdana Menteri akan mengajukan petisi untuk melaporkan wanita perayu itu. Bagus sekali. Meskipun Jalang itu punya sedikit kemampuan, tapi dia hanyalah selir rendahan. Tidak punya latar belakang, tidak punya dukungan. Aku tidak percaya Yang Mulia Kaisar akan mempermalukan pejabat senior demi dia.
Mohon Yang Mulia Kaisar memerintahkan Nyonya Su untuk pindah dari istana Qian Kun. Mohon Yang Mulia segera mengambil keputusan. Berpihak pada selir penggoda adalah pertanda kehancuran negara. Yang Mulia Kaisar, mohon pikirkan baik-baik. Cukup. Oh, Masalah ini akan kuputuskan sendiri. Sidang dibubarkan. Semua petisi meminta Nyonya Su dipindahkan. Apakah di mata mereka, aku hanyalah kaisar yang mabuk kecantikan? Bakat Nyonya Su sangatlah luar biasa. Kalau tak berada di bawah pengawasanku, bagaimana aku bisa tenang? Lapor! Lapor Yang Mulia! Berita darurat! Selatan kekeringan, tanah gersang, rakyat tak bisa hidup! Apa? Kenapa hanya ke dapur kekaisaran wajahmu jadi murung begini? Nyonya, di seluruh istana hanya Anda yang masih bisa bersantai. Selatan kekeringan parah, pengungsi berjalan jauh. Yang Mulia Kaisar sudah 3 kali mengirim bantuan, tapi semua itu tidak membantu. Selatan kekeringan. Jika berkembang, rakyat menderita. Jika hancur, rakyat menderita. Nyonya, yang ingin hamba katakan adalah semua orang menggosip bahwa bencana ini disebabkan oleh Anda. Hanya dinasti yang lemah yang akan menyalahkan semua kepada wanita. Sedangkan kaisar kita ini... Nyonya, Biro Astronomi, kau mengamati bintang di malam hari. Untuk bencana besar ini, apakah ada cara untuk mengatasinya?